Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Haul Syekh Ali Jabir. Pemirsa, tadi kita telah sama-sama menyaksikan tausiah dari Syekh Hussein yang Masya Allah menyejukkan kepada kita semua. Dan Alhamdulillah saatnya kita sekarang lebih dekat akan mengenal dengan sosok almarhum Syekh Ali Jabir yang hari ini luar biasa dan spesial. Cahaya Hati Indonesia menghadirkan keluarga besar beliau. Namun sebelum kita berbincang lebih dalam dengan keluarga besar daripada almarhum Syekh Ali Jabir, mari kita lihat dulu, saksikan bersama video cuplikan dari kerabat-kerabat almarhum Syekh Ali Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali Jabir adalah salah satu teladan kita dalam berdakwah dan mengajarkan Islam. Beliau walaupun bukan orang Indonesia tapi memiliki kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dakwah beliau pun didasarkan pada teladan dan sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu dakwah yang adem, tentram, dan sekaligus mencerahkan. Mengenang, mengingat, mendiang Allahu yarham Syekhul Mahbub Syekh Ali Jabir Al-Faghir bukan baru sekali bersama beliau di saat mengisi acara-acara religi dalam setiap acara TV maupun acara-acara off-air. Termasuk 2018 Al-Faghir mengundang langsung beliau ke kediaman Al-Faghir di acara Maulidur Rasul. Di saat mengingat Allah yarham Syekh Ali Jabir, satu seperti bahasa Nabi, Quran berjalan karena beliau hafal 30 juz. Yang kedua, walaupun hafal 30 juz selalu mengedepankan akhlak yang Masya Allah. Akhlaknya Masya Allah, betul-betul menjadi pelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Zaki Mirza. Alhamdulillah semasa hidup Syekh Ali Jabir saya sempat ketemu dengan beliau, makan bareng, bahkan ngobrol dan banyak belajar lah dari beliau. Suatu hari pernah saya ajak makan beliau ke restoran bubur ayam khas Jakarta. Beliau nggak tahu, tiba-tiba sampai di parkiran, beliau tanya, "Ustadz, kita mau makan apa?" Sambil saya tunjuk pelangnya, saya bilang, "Kita mau makan bubur ayam khas Jakarta, Syekh." Beliau ketawa, sambil ngelus-ngelus pundak saya, beliau bilang, "Ustadz, kalau bubur ayam buat saya nggak nendang, Ustadz. Cuma sampai di kerongkongan doang, nggak sampai ke bawah," katanya. Saya ketawa karena memang bahasa Indonesia beliau masih terbata-bata. Waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah. Saya tanya, "Terus saya mau makan apa? Nasi Arab di mana enak, Ustadz?" Udah saya bawa ke Condet, beliau dengan adiknya saya Muhammad Jabir, makanlah di situ. Kepala kambing beliau habis satu kepala. Terus disitulah saya mulai banyak kenal beliau, ternyata punya sisi humoris yang nggak setiap orang tahu gitu. Bahkan beliau menyampaikan kalau berdakwah ya harus dengan lembut, santai, ada humornya sekali boleh. Terus saya didoakan, Ustadz Zaki mudah-mudahan semakin istiqomah, semakin berkah. Amin ya Rabb, saya jawab. Syekh Ali Jabir buat saya sosok yang menginspirasi dakwah saya. Subhanallah tabarakallah. Sahabat-sahabat dari almarhum Syekh Ali Jabir begitu kehilangan. Kebaikan beliau tidak mudah untuk dilupakan. Ini dengan sahabat, apalagi dengan keluarga besar beliau yang setiap hari, yang setiap waktu selalu ada dan bersama dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Cahaya Hati Indonesia menghadirkan keluarga besar dari Syekh Ali Jabir. Di antaranya adalah Ummu Fahad. Assalamualaikum Ummu. Yang kedua ada Umi Deva. Assalamualaikum Umi. Yang ketiga ada Abdullah. Assalamualaikum Abdullah. Terakhir adalah adik dari Syekh Ali Jabir adalah Syekh Hussein. Assalamualaikum Syekh. Masya Allah, sebuah kebahagiaan buat kita semua pemirsa. Hari ini bisa lebih dekat untuk mengetahui bagaimana keseharian Syekh Ali Jabir semasa hidup beliau. Kita tanya terlebih dahulu kepada Ummu Fahad. Ummu,
saat dimana ketika beliau masih hidup bersama Umu, bagaimana Syekh Ali Jaber dalam mengurus rumah tangga dan menjadi contoh dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali di rumah beda ya sama keluar. Di rumah sama keluarga beda, bercanda sama anak, sabar, mainan, manja. Dia berapa kali bilang saya anak yang ketiga. Dia misal tidak ada kerja, suka masak, suka kumpul sama keluarga, dakwah. Dia lurus tausiah, salat waktu azan cepat salat, sedekah subuh, ada masalah sakit atau capek atau sedih, zikir dan sedekah lebih baik, alhamdulillah. Baik, Masya Allah, begitu banyak kenangan bersama Umu Fahad. Sampai beliau katanya selalu masak. Benar Umu? Seperti apa, bagaimana itu Umu? Sampai luar biasa. Suka masak mandi sama Bukhari. Ini Masak mandi, Masya Allah. Seorang Syekh Ali Jaber yang kita pemirsa nggak pernah tahu, ternyata sering masak untuk keluarga, subhanallah. Umi, apa yang nggak bisa dilupakan dari Syekh, dari nasihat beliau untuk Umu? waktu salat cepat salat. Tidak pakai HP, tidak nonton, cepat salat sama zikir sama sedekah subuh. Masya Allah. Pasti Umi ngerasa kehilangan banget. Kehilangan banget dengan Syekh Umi? Pasti. Iya, Pasti. Umi. Masya Allah. Kita semua merasakan apa yang Umi Fahad rasakan sekarang. Luar biasa. Tapi beliau kuat, tegar, menyampaikan kenangan dengan Syekh Ali Jaber begitu luar biasa. Terima kasih Umi. Mudah-mudahan ini benar-benar jadi inspirasi buat kita. Saya mau tanya ke Umi Deva. Umi, selama Umi bersama Syekh Ali Jaber, ada pernah kabar Umi pernah bermimpi ketemu dengan Syekh? Mungkin boleh diceritakan Umi ke pemirsa, biar pemirsa tahu bagaimana mimpi ini, mudah-mudahan bisa ngobatin kangennya pemirsa ke almarhum Syekh Ali Jaber. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Terima kasih kepada Cahaya Hati Indonesia yang telah mengundang kami mengenang Syekh Ali Jaber rahimahullah ta'ala. Tadi pertanyaannya mengenai mimpi. Masya Allah, mimpi adalah suatu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah ketika Allah yarham berpulang, sebelum beliau wafat, sholat subuh, jam 9 beliau wafat, saya sholat subuh, beliau meminta kitab, tolong ambilkan kitab. Itu sebelum beliau wafat. Kemudian saya ambilkan kitab, kemudian beliau pergi. Setelah beliau wafat, pernah suatu malam beliau tiba-tiba datang ke saya, memeluk dari belakang. Saya seperti melihat tangan beliau, dan saya melihat, loh kok pulang? Kemudian saya tanya, Syekh pulang? Bukannya Syekh sudah tidak ada, kok pulang? Lalu beliau berkata, kamu gak percaya ya saya sudah tiada? Kamu gak percaya saya sudah meninggal? Percaya, kan saya udah meninggal. Lalu beliau tertawa gitu, sambil tidur di sebelah saya.
beliau mengatakan, saya belum pernah meninggal, saya tidak meninggal. Saya tidak meninggal. Betul Syekh, tidak meninggal. Kemarin kan kita urus jenazah Syekh. Waktu itu kurang lebih 1 atau 2 hari ba'da Syekh berpulang. Tidak, saya tidak meninggal. Terus beliau tertawa, terus kemudian tidur. Dan itu yang betul-betul beliau seperti betul-betul ada, saya bisa merasakan beliau datang. Baik. Saya bisa melihat tangannya, saya bisa melihat beliau berbicara pada saya. Masya Allah, Umi, Ya, luar biasa. Begitu luar biasa. Ini bukan sesuatu yang mudah, kecuali hanya kecintaan yang bisa menyatukan cinta. Umi, satu hal yang saya mau tanyakan lagi. Dari selama Umi bersama Syekh, ribuan waktu melewati bersama, hari-hari bersama, hal apa yang membuat Umi merasa bersyukur bersama Syekh? Saya bersyukur ketika kami lagi sholat berjamaah. Di rumah, beliau paling suka adalah mengaji. Jadi kalau beliau pulang pasti beliau akan istirahat. Sering pada saat-saat tertentu beliau selalu menghatamkan Quran 3 hari sekali. Jadi ketika beliau pulang, beliau senang kalau misalnya sedang khatam. Dan saat-saat yang paling membahagiakan bagi kami adalah ketika sholat berjamaah. Karena satu, bacaannya Masya Allah, itu merupakan apa ya. Dan sering sekali beliau menangis ketika membaca menjadi imam. Dan ketika mau berpulang, beliau sering melafalkan surat Al-Baqarah mengenai musibah, mengenai saya lupa ayatnya, yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa yang mengucap ya. Kemudian juga Al-Kahfi mengenai kitab, barang siapa, kitab apakah ini? Ini adalah kitab yang tidak tertinggal sama sekali. Jadi setahun belakangan itu memang beliau banyak membaca ayat-ayat yang banyak mengenai kematian. Masya Allah. Iya, tapi saat-saat yang saya tidak lupakan adalah, ya sebenarnya banyak sekali ya, tapi ya beliau itu adalah bisa saya katakan selalu mengikuti jejak Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Selalu mengikuti jejak Rasulullah, jadi seperti miniaturnya. Dan ketika sholat jamaah, Masya Allah, Alhamdulillah, saya selalu bersyukur pada Allah. Dan saya merasa tidak pantas diberikan hadiah yang sebegitu indahnya oleh Allah ke dalam kehidupan saya. Karena saya masih dalam tahap belajar di dalam agama. Tapi beliau berikan seorang ahlul Quran, seorang Quran berjalan, qurrata a'yun, yang selalu membahagiakan semua keluarga. Saya, Fahad, semua adik-adik, ayah, ibu, semua. Beliau selalu membawa kebahagiaan. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa, ini yang tidak pernah kita ketahui pemirsa. Ternyata Syekh Ali Jabir begitu dekat dengan keluarga. Kehadirannya begitu selalu memberikan kebahagiaan banyak kepada keluarga besarnya. Kita dengarkan dari Syekh Husain. Syekh Husain adalah adik kandung dari Syekh Ali Jabir. Tentu beliau dari sama-sama bersama dari kecil sampai dakwah bersama, sampai mungkin beliau pun masih gak percaya kalau Syekh Ali Jabir meninggalkan ini. Bagaimana menurut Syekh Husain tentang Syekh Ali Jabir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
yang memang berat sekali bagi kita. Tapi alhamdulillah karena banyak orang, keluarganya maupun jamaahnya sudah mimpi almarhum, dia lagi nikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Itu berkali-kali dan banyak sekali. Karena itu kita tidak sedih. Sana lebih baik daripada yang di sini. Allah melihat Syekh Ali Jabir dalam beberapa tahun terakhir ini, dia betul-betul capek. Berkali-kali masuk rumah sakit. Saking capek nih, gak mau istirahat. Dan tidak pernah dia istirahat. Walaupun dia sampai Madinah, tidak pernah istirahat. Sampai jatuh, masuk rumah sakit, itu istirahatnya. Dan contohnya yang kemarin kejadian di Lampung, setelah ditusuk itu asar, habis maghrib mau keluar dari rumah sakit. Kata dokter istirahat dulu, gak mau. Kasihan jamaah Aisyah sudah lama nunggu ini, harus kita ikut. Langsung lanjut keluar dari rumah sakit walaupun dalam keadaan itu, tapi lanjut acara isyanya. Subhanallah. Dan subhanallah, yang mungkin jamaahnya banyak belum tahu. Atau mungkin sampai istri-istrinya belum tahu. Karena saya paling dekat kepada almarhum. Saya orang yang pertama masuk Indonesia bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir masuk Indonesia pertama kali waktu dia nikah tahun 98. 98 saya. Saya masuk tahun 2000. Okay. Dari tahun 2000 saya selalu bersama Syekh Ali Jabir. Awal-awalnya kita cuman enggak main bola. Oh, main bola. Main bola. Luar biasa. Belum dakwah saya masih main bola. Iya. Kan niat kita dulu, niat kita datang ke Indonesia silaturahmi kepada keluarga kita yang di sini. Sekalian main bola. Tapi sekalian juga karena setiap masuk masjid, oh Syekh tolong jadi imam. Kita jadi imam. Habis itu ada talaqi al-Fatihah, bikin daurah-daurah untuk pesantren-pesantren. Dari 2000 sampai 2008 baru kita pindah ke Jakarta. Sebelumnya kita di Lombok aja. Dari 2008 sampai 2018 saya keliling seluruh Indonesia bersama almarhum. Bersama Syekh Ali Jabir, seluruh Indonesia. Saya waktu itu belum bisa bahasa Indonesia. Jadi tugas saya menjadi imam. Syekh Ali Jabir ceramah, saya menjadi imam. Dan banyak rahasianya. Luar biasa, Syekh Ali Jabir adabnya, tawaduknya tidak masuk akal. Rendah hati luar biasa. Subhanallah, kalau saya ingat ya, banyak cerita-ceritanya, saya ada. Saya lagi duduk sama Syekh Ali Jabir, lagi bicara sama anak kecil. 5 tahun, 6 tahun datang berbicara sama Syekh Ali Jabir. Tiba-tiba datang mantri. Syekh, mantrinya di belakang ini. Ya. Lanjut bicara sama anak. Lanjut bicara sama anak. Ya gak apa-apa. Ini duluan ini. Ini duluan. Sampai selesai baru. Itu luar biasa, mohon maaf. Jadi mantri sampai malu jadi berdiri di belakang sampai selesai baru lihat. Dan begitu subhanallah dalam safari dakwah. Kita masuk Indonesia sampai dalam hutan. 6 jam, 7 jam, 8 jam darat. Capek banget. Tapi begitu setelah sampai tempat acara, santai-santai aja, isi acara, habis acara, 1 jam untuk foto-foto, gak apa-apa. Capek Syekh, kita istirahat dulu. Antri ya, antri orang banyak. Ya. Dan yang luar biasa, kan Syekh Ali Jabir tinggi.
Datang jamaah mau foto-foto sama-sama atau salaman, belok-belokan gitu. Tarik Syekh Ali Jabir, tarik. Sakit kasih ya, lehernya sakit. Iya. Tarik ke bawah. Ya, sabar. Sabar. Saya bilang Syekh Ali Jabir, jangan terlalu begitu, nanti mereka gak berhenti-berhenti gitu. Kata Syekh Ali Jabir, kalau memang bisa kita menenangkan hati mereka, membahagiakan hati mereka, gara-gara satu foto, 1 menit kita tahan di sini untuk foto-foto, gak apa-apa. Bagaimana kita berikan kebahagiaan kepada mereka, Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sabar. Salah satu belajaran dari Syekh Ali Jabir, foto-foto itu. Yang tadi saya bilang sama jamaah, jangan pulang dulu ya. Saya tahu mereka senang. Iya, iya. Ibu-ibu mau foto, Ibu? Ya. Di Indonesia, kalau isi ceramah 1 jam gak ada manfaatnya kalau tidak tutupi dengan foto-foto. Jadi harus selfie-selfie. Gak ada manfaatnya. Mereka senang, mereka bahagia, udah kita ikut kebahagiaan mereka. Itu cara Syekh Ali Jabir ngebahagiakan mereka. Ya, itu belajaran dari Syekh Ali Jabir, gak apa-apa, tahan sabar. Karena pikiran kita, niat kita, tujuan kita, mereka besoknya melihat foto kita bersama, ada yang pasang di rumah foto almarhum atau dia ingat, oh wasiat Syekh Ali Jabir sebelum tidur baca ayatul kursi. Oh dia ikut amalannya. Oh waktu ceramah ini, waktu hari ini yang saya ikut sama Syekh Ali Jabir, yang foto ini, waktu Syekh Ali Jabir ceramah tentang adab, tentang akhlak, tentang salat, tentang zikir, dia ikut. Sangat bermanfaat itu. Jadi kita tak terlalu fokus. Kalau 1 jam kita ceramah, tak apa-apa. Yang penting 1 jam foto-foto. Itu lebih manfaat daripada ceramahnya. Ya. Nyenengin saya. Ya, jadi subhanallah Syekh Ali Jabir. Saya kirain mungkin sama keluarganya begitu aja. Yang cerita sama istri-istrinya. Terlalu baik hatinya. Dan dia selalu ikuti hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya bagaimana cintai untuk dirinya sendiri. Setiap dia berangkat luar negeri atau luar kota, ada sesuatu yang bagus, yang indah baginya. Dia lihat ini bagus. Atau makanan, oh ini enak. Beli untuk semua keluarganya. Masya Allah. Selama sepanjang 1 tahun ini saya keliling safari dakwah di Indonesia. Di mana-mana kita isi, subhanallah. Tak terasa almarhum sudah wafat, tak terasa. Tak percaya. Kenapa? Setiap daerah kita masuk. Setiap orang kita ketemu. Sampai saat ini belum percaya. Buka YouTube ada Syekh Ali Jabir. Buka EG ada Syekh Ali Jabir. Keliling safari dakwah ada Syekh Ali Jabir. Jadi tak terasa atau belum percaya dia sudah meninggal. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau tanya dengan salah satu orang yang terdekat juga dengan Syekh Ali Jabir yang bernama Bang Iskandar. Bang Iskandar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abe. Sehat Bang Iskandar ya? Sehat Ustaz. Saya mau tanya Bang Iskandar, apa sih kenangan Bang Iskandar saat masa-masa dengan beliau? Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenangan bersama Syekh Ali itu banyak banget. Tapi memang yang paling terkesan tentang ketawaduannya. Beliau juga anti marah ya, nggak pernah marah. Gak pernah marah? Nggak pernah marah. Ada satu hal yang mengecewakan bagi kita ya, bagi kita saya kecewa misalnya dalam satu acara, dalam satu program. Tapi Syekh Ali nggak kecewa, tetap beliau nggak marah. Ataupun saya membuat kesalahan, beliau maafkan, nggak marah. Termasuk siapapun yang membuat kesalahan, ya beliau selalu maafkan. Itu yang sangat terkesan. Kalau ketawaduan sih, beliau secara keilmuan Masya Allah. Dan setiap kali tausiah di luar kota, beliau selalu minta tolong dicatat apa yang dia sampaikan. Ataupun tolong dicatat kalau dia salah ngomong, nanti dibahas di hotel, dibilang gitu. Akhirnya saya catat aja itu, saya catat. Kadang-kadang kita minta rekamannya supaya kita bisa mengulas lagi. Review lagi gitu ya? Review lagi, Syekh tadi saya menyampaikan ini. Sampai detail, tadi yang saya sampaikan apa, nanti dia cek lagi dalilnya, khawatirnya ada salah. Masya Allah. Itu yang Masya Allah deh.
terkait Benar-benar dengan berarti ya, Syekh benar-benar sangat hati-hati. sangat hati-hati. Terima Bahkan kasih kita masih Pak Iskandar. Masih Luar bingung biasa, kondisi saat Masya itu, Allah. Syekh Ali, masya Allah, luar biasa, berkorban Pasti banget. banyak kebaikan, kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Bang Iskandar. Betul Baik, sekali. Syed Abdullah, gimana apa yang bisa disampaikan ke pemirsa dari apa yang Abdullah tahu tentang Syekh? Mungkin sedikit boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara bahasa Arab. Ini عندي يا شيخ حسن. أكبر اهتمامات الشيخ علي كان القرآن الكريم. كان واحد من أحلامه إنه أكثر الناس في إندونيسيا يستطيعوا قراءة القرآن بطلاقة. هذا أكبر اهتمام يعني، وهذه أكبر توصية كنت أسمعها منه يعني. Ya, paling menarik dari Syekh Ali Jabir mengutamakan Al-Quran. Selalu mengutamakan Al-Quran. Dan cita-cita beliau yang luar biasa. Harapan beliau Indonesia ini bisa membaca Al-Quran dengan benar. Allahumma salli. Jadi banyak program-program almarhum salah satunya 1 juta penghafal Al-Quran bersanad. Bukan cuma hafal Quran, bukan cuma baca Quran, tapi bacaannya benar dan fasih. Masya Allah. Ini paling yang dia ingat dari almarhum Syekh Ali Jabir. Fokus itu Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Quran. Iya. Terima kasih Syekh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Begitu banyak kenangan yang tidak bisa akan dilupakan oleh keluarga besar. Apalagi orang-orang terdekat ini pasti sampai hari ini mereka tetap merasa kehilangan. Kita semua pemirsa Indonesia pasti merasa kehilangan. Mudah-mudahan haul ini bisa menjadi pengenang buat kita. Sehingga amal beliau, semua perjuangan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, tetap di Cahaya Hati Indonesia.